Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metabolisme. Metabolisme itu adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Biasanya metabolisme ini sering juga disebut sebagai reaksi enzimatis. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan metabolisme itu terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi inilah yang menjadi dasar dari kehidupan, sehingga tumbuhan itu dapat membuat sel untuk bertumbuh dan bereproduksi. Nah, dan juga untuk mempertahankan strukturnya, serta tumbuhan juga dapat merespon terhadap lingkungannya. Nah, dalam proses metabolisme ini terjadi menjadi dua proses, yaitu proses anabolisme dan proses katabolisme. Proses anabolisme ini adalah proses penyusunan senyawa dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Nah, biasanya pada anabolisme ini terjadi secara bertahap-tahap. Dan anabolisme ini memiliki nama lain, yaitu peristiwa sintesis atau penyusunan. Jadi contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis. Nah, yang kedua adalah proses katabolisme. Proses katabolisme ini kebalikan dari proses anabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, atau juga bisa dikatakan dengan reaksi pemecahan atau reaksi pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi lebih sederhana dan juga mengandung energi yang lebih rendah. Nah, tujuan dari katabolisme ini adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Dan contoh dari katabolisme ini adalah respirasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fotosintesis. Fotosintesis itu adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau biasa disebut dengan klorofil. Biasanya fotosintesis ini sangat memerlukan cahaya berupa cahaya matahari yang dapat membantu proses fotosintesis itu supaya berjalan dengan lancar. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang respirasi. Nah, respirasi itu secara harfiah berarti bernapas. Nah, semua sel yang aktifnya itu terus-menerus itu akan selalu melakukan respirasi. Nah, respirasi ini bukan hanya sekadar pertukaran gas, tetapi merupakan reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu senyawa substrat respirasi dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2-nya yang diserap itu dalam bentuk H2O. Sejarah metabolisme. Menurut buku karya dari Aristoteles berjudul The Part of Animal menjelaskan cukup detail tentang pandangannya terhadap metabolisme yang digambarkan dengan sebuah model diagram alir terbuka. Dia mempercayai bahwa pada setiap langkah di dalam proses saat materi dari makanan ditransformasikan, panas keluar dari elemen klasik, dari api, dan materi residu diekskresikan sebagai urin, empedu, atau tinja. Ibnu Al-Nafis menjelaskan metabolisme pada abad 13 dengan menyatakan baik tubuh dan bagian-bagiannya berada dalam kondisi penguraian dan pemberian nutrisi secara berkesinambungan sehingga mereka mengalami perubahan permanen yang tidak dapat dihindari. Eksperimen terkontrol atas metabolisme manusia pertama kali diterbitkan oleh Santorio pada tahun 1614.
di dalam bukunya Ars de Statica Medica yang membuatnya terkenal di Eropa. Dia mendeskripsikan rangkaian percobaan yang dilakukannya, yang melibatkan penimbangan dirinya pada sebuah kursi yang digantung pada sebuah timbangan besar. Sebelum dan sesudah makan, tidur, bekerja, berhubungan seksual, berpuasa, dan lain-lain. Penemuan ini sesuai dengan publikasi Friedrich Wöhler pada tahun 1828 pada karya tulisnya tentang sintesis kimiawi urea, yang dikenal sebagai senyawa organik pertama yang dipersiapkan dari prekursor anorganik lengkap. Penelitian ini membuktikan bahwa senyawa organik dan reaksi kimia yang ditemukan pada sel tidak berbeda secara prinsip dengan reaksi kimiawi yang berlangsung di tempat lain. Penemuan enzim pada awal abad ke-20 oleh Edward Buchner yang memisahkan studi reaksi kimiawi metabolisme dari studi sel biologis lainnya dan menjadi awal mula dari biokimia. Pengetahuan biokimia berkembang pesat selama awal abad ke-20. Salah satu biokimia modern yang paling terkemuka ialah Hans Krebs, yang memberikan kontribusi besar kepada studi metabolisme. Dia menemukan siklus urea dan kemudian bekerja sama dengan Hans Kornbeck menemukan siklus asam sitrat dan siklus glioksilat. Penelitian biokimia modern telah berkembang dengan pesat setelah penemuan kromatografi, difraksi, X-ray, spektroskopi, resonansi magnet inti, pelabelan isotop, mikroskop elektron, dan simulasi dinamika molekular. Teknik inilah yang memungkinkan penemuan dan analisis secara lengkap banyak molekul dan lintasan metabolisme di dalam sel. Dia menemukan bahwa bagian terbesar makanan yang dimakannya hilang dari tubuh melalui perspiratio insensibilis, atau disebut juga keringat yang tidak tampak. Pada studi awal mekanisme, proses metabolisme tidak dapat diidentifikasi dan dipercaya bahwa energi vital yang menggerakkan kehidupan. Pada abad 19, Louis Pasteur mengambil kesimpulan bahwa fermentasi mengkatalisis senyawa di dalam sel khamir yang dia sebut fermen ketika dia mempelajari proses fermentasi gula menjadi alkohol oleh khamir. Dia menulis bahwa fermentasi alkohol merupakan suatu kondisi yang berkorelasi dengan kehidupan dan pengaturan oleh sel khamir, bukan kematian atau pembusukan sel tersebut. Yang pertama yaitu menggantikan sel jaringan yang rusak. Yang kedua yaitu respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga yaitu pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat itu penyusun unit pembangun sel. Yang kelima yaitu menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Selanjutnya yaitu tujuan metabolisme. Yang pertama yaitu konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua yaitu konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah nitrogen, yaitu reaksi yang dikatalis oleh enzim. Ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya.
Proses metabolisme pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup pengurai atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi dan disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam dan pengurai katabolisme asam amino pada protein. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan yang sudah melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Seterusnya yaitu usia. Usia menjadi salah satu faktor terbesar mempengaruhi metabolisme. Selanjutnya, penurunan metabolisme terjadi seiring bertambahnya usia. Metabolisme akan turun 50% setiap 10 tahun setelah usia 40 tahun. Hal ini karena manusia cenderung mengalami kehilangan massa otot. Selanjutnya, keturunan tingkat metabolisme tubuh seorang juga dipengaruhi terkait keturunan. Apabila memiliki keluarga yang kurus, kemungkinan memiliki metabolisme yang sama dengan keluarga. Selanjutnya yaitu berat. Seseorang yang bertubuh besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang yang kurus karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak.